Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad masa kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa berdaya, kemudian kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang berpotensi untuk menghadirkan kebaikan dan juga berpotensi sebaliknya melakukan sesuatu yang barangkali kita berselindung kepada Allah jangan melakukannya. Nah, oleh karena itu manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik jika kesempatan umur panjang yang Allah berikan bisa diisi dengan sesuatu yang memberikan manfaat kebaikan. Maka dikatakan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Manusia bisa menjadi manusia terbaik dengan sebutan khairun nas ketika diberikan umur panjang. Kesempatan umur panjang diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sebaliknya bisa menjadi syarrun nas, manusia paling jahat, manusia paling jelek, jika man tala umurhu, umurnya panjang, wa sa'a amaluh, perbuatannya nanti kerajuan perbuatan yang tidak elok. Itu pilihan. Tentu kita jamaah berharap dan berdoa kepada Allah, nikmat yang Allah berikan bisa tetap mengantarkan awak menjadi makhluk yang terbaik. Jadi kan awak lah dulu mengaji sebelumnya di ayat baras sebelumnya, khairun nas. Nah, jadi awak lah membaca pula pada surah Ali Imran juga, itu adalah kuntum khaira ummatin. Jadi kamu menjadi umat yang terbaik. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah berhenti dan tidak merasa kena lelah dan tidak pernah putus asa untuk berdakwah, untuk mengajak umat dan manusia untuk melakukan kebaikan. Tidak pernah berhenti, tak ada kata bosan, tak ada kata putus asa. Yang ada adalah yakin, optimis, penuh semangat. Jadi mental dan karakter itulah yang menyebabkan awak bisa kini menjadi muslim, beribadah, karena memang melalui perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kini kau awak menikmati hasil menjadi seorang muslim. Dulu untuk beribadah saja itu sulit karena diganggu oleh orang-orang Quraisy. Kini alhamdulillah tenang awak. Pai subuh awak ke surau, tak ada gangguan. Bisa awak menikmati perjalanan
disuruh awak bisa tanang, suruh gay lahanca, baase gay, ya tuh. Itu adalah harami lo, itu tando hasil atau buah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menjadi berada dalam kondisi yang damai. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan pembahasan awak, ulang-ulang kaji awak. Awak memakai konsepnya adalah mau ulang-ulang kaji, ya doh. Mau ulang, kadang-kadang dek banyak awak ragu, dek lama lupa, agar tak kalau guys, maka dingian. Kita baca ayat 107 balik surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Surahul Azim. Kata Allah, masalu ma yunfiquna, perumpamaan atau sifat apa-apa yang mereka nafkahkan atau yang mereka bagikan bihadzil hayati dunia, pada saat masih hidup di dunia. Aku perumpamaan, ada pertanyaan dari Ninel Patangna. Kalau orang kapia nyoba berbagi tu baalun nilai tu. Kalau orang kapia aku kan suku lo berbagi. Ya kan itu pembahasan wak patang. Kita membahas tentang orang kafir itu apa yang mereka miliki seperti harta, anak. Itu memang tidak akan bisa menghalangi atau menghambat atau mereka menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa kekayaan atau anak yang mereka miliki itu menjadi nilai tawar atau alat negosiasi ketika mereka diberikan azab akibat mereka kafir. Disebutkan di dalam ayat 107 balik perumpamaan atau sifat dari apa yang mereka berikan. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Yang orang kafir berikan itu fi hadhil hayati dunya, semasa hidup di dunia. Nyoko suko lo berbagi bekerja sama lo, bayi waran lo nyo, bayi empak lah. Tetapi infak nanya berikan, hartanya bagikan itu nyo penggunaan untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Kama gia le tu. Iyo ka pai ka mengaduh Nabi, iyo ka memarang Nabi, yo aku betik. Aku dari mbo ko. Aku mbo satu lo ko. Mbo ko saunjui lo ko. Mbo sakabe lo ko. Kan satu lo namanya berbagi namanya tak. Tapi agendanya adalah untuk memusuhi Nabi lah atau keceknya memusuhi Nabi itu kan kebaikan kecek. Hanya satu lo badoncek lo badoncek lah namanya. Seperti itu dikatakan di dalam Al-Quran, kama salirihin, sama seperti angin. Rih fiha sirun, di dalam angin itu ada udara yang panas atau udara yang dingin yang sangat. Asobat harsa qaumin, yang angin itu tadi di dalamnya itu ada udara yang panas atau dingin yang amat luar biasa menimpa mengenai kebun atau tanaman suatu kaum. Zalamu anfusahum, mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Akibat apa tuh? Dicontohan seperti kaum kebun yang ditimpa angin yang panas, yang mereka menzolimi diri mereka sendiri, yang menyebabkannya dijatuhkan zolim dengan akibat kafir atau maksiat. Lo
fa'ahlakathu. Angin nanti dalam tadi itu ada menghadirkan udara yang angin bana atau dingin bana. Sampai ke kebun itu rusak kebunnya, binaso, hancur, punah. Ndak ada manfaat elek. Ndak ada bisanya menikmati, ndak bisanya mendapatkan hasil. Begitulah kira-kira perumpamaan sedekah mereka itulah, kok nafkah mereka itulah, apapun mereka bagikan itulah, semuanya hilang dan pergi dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Oh ya. Kebetulan aku punya teman. Yo. Non-muslim. Non-muslimah. Ya, sangat baik orang. Yo. Setiap orang kurban, Yo. ikut kurban. Dan selalu berbagi dengan orang-orang tetangga sekelilingnya. Itu hukumnya apa? Soalnya gini, Bu. Kebetulan kita ini lahir dari rahim Muslim. Maka kita, agama kita ini ikut orang tua. Bersyukur awak ya. Dan inyo pun lahir di keluarga yang non muslim. Jadi kalau awak awak tentu mengikuti jejak nenek moyang awak, agama awak itu. Inyo mengikuti nenek moyangnya, begitu loh katanya dia lebih baik juga. Dan kita memang lebih sempurna kata kita. Jadi hukumnya apa? Hukum tentang nyomagiah tadi. Iya. Jadi Maragia, yo. nyo orang baik kok. Nyo orang baik ya. Baik, betul-betul dengan tetangga ini baik. Tapi non-muslim. Yo. Dan kalau seandainya awak menumpang sholat tapi ini disediakan tempat. Nah, itulah Pak satu sisi nilai kebaikan orang Indonesia kok inyo toleransi, suku berbuat baik, suku berbagi. Itu nilai-nilai yang sudah tumbuh berkembang di negara wa Indonesia ko. Ndak sado orang nanti katu tuduh. Ndak sado orang di negara lain tentu bisa wa di antara semua wa bisa berbagi walaupun berbeda agama. Nah, waduduan cici. Yang pertama soal awak ko beragama itu karena memang terlahir dari keluarga yang sudah beragama. Itulah itu dek karena satu sisi akan inyo maka awak terlahir alhamdulillah terlahir wak dari keluarga muslim, kemudian belajar Islam, kemudian wak amalkan ajaran agama wak. Sementara mereka terlahir dari keluarga seperti itu, mengko wak nabulah lo menghina do. Dek karena inyo terlahir kebetulan inyo terlahir dari keluarga itu. Lalu tentunya pelajari lo ajaran agamonyo. Nyo yakini lo ajaran agamonyo, di dalam ajaran agamonyo tuh mengajarkan pula nilai-nilai kebaikan, harus sekolah berbagi, berarti waduduan dulu dalam konteks toleransi bahwa awak meyakini kebenaran dari agama awak dan awak mengamalkan ajaran agama awak. Satu. Nah ninyo awak hormati pulo inyo meyakini kebenaran agamonyo dan mengamalkan ajaran agamonyo. Berarti bagi awak agama awak, baginyo agamonyo. Maka awak satu dengan yang lain saling menghormati dan menghargai. Jadi dia kafir gitu kan. Jadi dia tidak mengerti dia kafir. Masalahnya dia agamanya menurut turunannya itu. Ya mangkonyo dalam konteks ngecap dia kafir. Jadi gimana ceritanya? mangkonyo awak mengecek di anu tu, aku kapi ke mak itu nak belia. Itu merusak toleransi namanya itu. Sementara dalam pandangan kemanusiaan awak, nyo sukulo menolong. Nyo sukulo berbagi, ya doh. Berarti memang awak ndak boleh mencap orang itu dengan label-label yang merusak pergaulan sosial awak. Kan banyak juga pemuka agama awak kafir. Itu namanya jam terbangnya rendah waktu itu. Nyo kurang piknik tuh. Kurang piknik. Jadi mangkonyo di hadapan nyo tuh ndak boleh lo awak mengecek antakah tuduh rusak pergaulan sosial awak. Tetapi di dalam keyakinan agama awak bahwa memang
yang memberikan penyelamatan itu adalah imanawa. Itu imanawa dengan keyakinan agamuawa. Lalu tadi pertanyaan berikutnya, itu apa lo hukumnya berbagi tutu? Nah, dalam konteks pergaulan sosial, berbagi itu adalah bahagian nilai-nilai budaya, tradisi yang sudah tumbuh dan ada di negara awak, di masyarakat Indonesia. Sampai palon maknya tuh dari Allah. Tapi lah do kaji awak tadi mah. Kok kaji soal pahala itu kan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam penjelasan yang sudah disebutkan oleh Allah, perumpamaan apa yang mereka berikan itu maksudnya adalah orang-orang yang kafir, lalu kemudian inyo suka berbagi semasa hidup di dunia, pergaulan sosialnya nyo elo, nyo suka berbagi, dianalogikan, diumpamakan seperti angin, bantu angin-angin. Di dalam angin tu ada udara nanangi, angin, panih, adolo di dalam itu dingin sangat, nan udara nan angin ko tadi sampai mengenai tanamannya, kebunnya ko kalau ngek bana baik dia. Bisa kariang, bisa kebakaran kini kalah lah banyak anak sok lah nanu kini kena. Maaf ya. Yo. Kalau zamannya dulu kan orang kafir itu bersedekah untuk memarahi Nabi. Kalau yang ini dia bersedekah itu untuk kebaikan sesama umat. Masa kok nggak ada apunya sama Allah? Kan ada balasannya ke Tuhan. Adil banget sedekah. Dia tuh berbuat baiknya tuh bukan karena dia memarahi agama Islam, cuman dia melihat lingkungan yang tidak begitu bagus, dia berbagi dan memberikan, bukan dia untuk memerangi agama, bukan. Betul. Cuman berbagi untuk kebaikan sesama. Lah, jadi kata kuncinya itu tadi adalah kok pembahasan kan dalam sempurna ayat tadi itu. Mengenai kebun itu tadi adalah milik orang yang mereka kok dalam bahasa Al-Qur'annya zalamu anfusahum, mereka masuk dinilai kategorinya itu adalah zalim terhadap diri mereka sendiri. Akibat dalam bahasa wako agama itu bahasanya ada konsep bil dengan kafir dan maksiat. Oh, ini tuh kan nadonyo agendanya tuh untuk merusak-rusak lain, justru menolong modal usaha, membantu orang nan tinggal di rumah ndak layak, kemudian memberikan beasiswa untuk pendidikannya, kan baik itu. Iya. Nah, nilai kebaikannya tuh berbeda dengan kebaikan dilakukan dengan alladzina amanu wa amilus solihan. Jadi ada bahasanya diawali dengan amanu, lalu amanu itu melakukan aktivitas berikutnya adalah amal yang soleh. Itu yang kemudian selalu dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, lahum jannah, bagi mereka itu sorga. Jadi kunci yang membedakan itu adalah dari amanu itu tadi, bahwa dia berbuat baik dalam konteks kemanusiaan dan pergaulan sosial, iya. Kalau itu kan disabui oleh Allah Ta'ala, di dalam itu mereka yang melakukan aktivitas kebaikan sama hidup di dunia itu sama seperti inyo perumpamaan angin. Anginnya itu ada angin yang angin yang dingin sampai ke kebun. Kebun itu tadi binasa karena akibat dari kekafirannya itu tadi, kebaikannya itu tadi, dalam artian tidak diberikan nilai, tidak bermanfaat karena kafiran itu tadi. Tidak bermanfaat untuk bagi diri mereka karena mereka menzolimi diri mereka sendiri. Inyo kalau terlahir dari itu mah iyo, mangko itulah hidayah itu tadi. Iya, tetap itu kata kunci dari awalnya itu adalah amanu. Kalau dalam keyakinan mereka, tentu itu akan
dari ajaran mereka tentu ada nilai-nilai kebaikan yang memberikan semacam keyakinan kebaikan mereka juga akan diberikan balasan. Ya, dia yakin dengan agamanya, Iya. kalau dia berbuat baik, Iya. dapat pahala sama Iya. lah dengan kita. Bu, Iya. jadi kan kita tidak juga bisa gimana. Ya. Dia tidak tahu dia ngapain saya kafir gitu. Saya jalan agama saya. Ya. Kita yang ngecap dia kafir. Iya makanya awak meyakini kebenaran agama awak dan awak mengamalkan agama awak. Ndak boleh awak mau hujat-hujat nyolo. Itu dia tidak boleh. Awak mau hujat-hujatnya kemudian itu dia tidak boleh. Tetapi meyakini agama mereka itu tidak boleh. Atau mencampur-campur dua tu. Betul, tapi kita janganlah ngejat gitu. Oh ya betul, setuju bana itu yang harus dibangun kini itu nanti dia jande Pak Bu nimis ko moderasi beragama itu namanya. Jadi dalam Islam itu ada namanya adalah agama yang mengajarkan wasatiyah. Wasatiyah itu adalah awak menghargai orang lain, meyakini kebenaran agama mereka. Tapi bukan awak membenarkan agama mereka. Hanya hati-hati. Yup. Yo. Memangnya kafir itu apa masalah kafir gitu? Kafir itu kan dari bahasa Al-Quran. Iyo. Iya. Kemudian kafir itu kalau dibicarakan kan di umat, Iyo. bukan untuk mereka gitu kan. Betul. Ada Nah, tidak boleh tuh orang lain. banyak orang kemunculan pakai ceng kayak itu tidak boleh. Ya. Itu menyakitkan hati mereka. Ya kan sama lo kawak tanya tuh. Awak bisa jadi kecen domba tersesat ya kan? Kan bisa lo tanya itu. Makanya dalam pergaulan sosial kemasyarakatan awak dan awak itu saling menghargai, saling menghormati dan saling bertoleransi. Manduduan kaji awak, manduduan pahaman awak dalam memberikan penjelasan kasus tadi, iko penjelasannya. Dek karena akibat kok dalam keyakinan awak. Dek karena ujung-ujung itu letaknya kan duduk akan di iman itu tadi ya. Nah, Ya. kafir itu kan sopan itu. Iyo. Apa artinya kafir yang sebenarnya? Nah, tertutup. Nah, jadi mangkonyo akan dikatakan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kamasali syajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik itu diumpamakan seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu diumpamakan dicontohkan seperti akarnya menghujam ke bumi, tertancap ke bumi, kemudian dahan dan batangnya menjulang ke angkasa, kemudian berbuah-buahnya itu yang dinikmati menjadi enak. Artinya ada yang menafsirkan bahwa akar itu tadi adalah iman, akidah, pondasinya di situ. Mendudukan keyakinan awak untuk awak agama Islam. Bahwa awak harus punya pondasi, awak harus punya akar yang kuat, punya keyakinan yang teguh, yakin awak dengan kebenaran agama awak, tetapi indak boleh lo menghujat orang. Karena awak pun harus membangun pergaulan sosial dengan awak hidup keberagaman, beragam. Ada agama berbeda, ada suku berbeda, ada bahasa berbeda, ada warna kulit berbeda, dan itu adalah sunnatullah. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada laki-laki, ada perusia kecil laki-laki. Oh, kami konang kuat. Kami konan tago apa rusi koko lama samolo lah. Siapa bakanda terlahir perempuan, siapa bakanda terlahir laki-laki. Itu nan nyotarimo ketetapan Allah. Maka saling menghormati, tidak boleh lo menghina, tidak boleh lo merendahkan, tidak boleh lo ongeh. Kan itu sebenarnya tuh. Itu nilai itu. Awak terlahir dari suku iko, terlahir dari bangsa iko, terlahir di daerah iko.
Karena itu adalah ketetapan Allah. Satu dengan yang lain hendaknya saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama, dan saling berta'aruf. Kok jamaah Nurul Jihad kok pembahasannya berat-berat kok. Berkelas kok katanya. Iko kok di hotel nih mis kok membahasnya kok. Jadi ikolah mau pertanyaan iko yang bagus. Nah, jadi konteksnya adalah berarti kok berjalan pemahaman moderasi kok. Karena memang terlahir dari agama seperti itu, dia awak kok bersyukur awak lahir dari keluarga muslim. Kita kan punya akal untuk berpikir kemudian benar. Betul lah, makanya ada di situ logika awak, lalu kemudian awak berpikir tentang masalah Tuhan contohnya. Awak dalam keyakinan awak, mah kau yakin awak yo masuk dari akal awak sendiri bahwa Tuhan itu esa. Kalau bahasa pertama yu'minuna billah wal yaumil akhir, kan pembahasan awak sebelumnya beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena awak membahas sebelumnya bahwa engkau selalu dikaitkan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Ternyata untuk beriman dengan hari akhir itu yo yakin dulu dengan Allah. Beriman dengan Allah, Allah itu adalah Esa, lalu kemudian Allah itu menghadirkan ada yang namanya hari kiamat. Bahwa hidup awak ko nak kasalam muedo mah, adolo batasannya, ado dunia akan berakhir, dunia akan berakhirat. Berarti yakin awak, karena di dalam kehidupan iko nan wakarajuan ada dua variabel. Yang pertama adalah ada keadilan, yang kedua adalah ada pembalasan. Jadi ada keadilan tuh ana wak karajuan iko, kebaikannya wak karajuan, kalau wak beriman, maka wak mendapatkan pembalasannya. Nah, jadi kalau ada yakin wak bahwa ada di dalam sifat 20 itu, yang pertama sifat nafsiyah. Kan dalam sifat 20 itu sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Sifat yang nafsiyah itu tadi adalah wujud. Kalau pelajari. Kemudian sifat salabiyah 5. Yang salabiyah itu adalah sifat berbeda dengan yang lainnya itu tadi. Salah satunya adalah wahdaniyat. Yang kalimunya adalah wahdaniyat. Artinya apa? Esa. Yakin awak di dalam keyakinan awak, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Kalau katakan bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanaan. Lah tak bedakan di situ keyakinannya. Kalau ditanya-tanya bana kan ada dialog itu ditanya-tanya bana, tetap lo kesimpulannya adalah Tuhannya esa. Kini jalur jalan awak, jalan Islam yang wak tarimo dari orang tua wak, dari guru wak, dari rasul wak, sehingga kini awak meyakini kebenaran agama wak. Dan itu yang wak amalkan. Yang tak boleh itu kan ada orang nan bahasa salahan dalam artian tak kakwa. Sehingga tak boleh orang nak berbeda, Nah, sementara orang kolah terakhir tak kakondai nyolo bahkan tak katudo. Langsung dalam konteks yang berbeda itu tadi, dibom aja orang yang berbeda tuh. Alahnya bunuhnya orang berbeda, itu tidak boleh. Zaman kini adalah zaman pergaulan sosial awak dengan lingkungan sekitar awak untuk menciptakan damai. Apalagi awak negaranya adalah negara konstitusi. Yang setiap umat beragama itu dijamin dan dilindungi oleh negara untuk mereka meyakini dan mengamalkan agama mereka masing-masing. Itu dijamin oleh negara, dijaga oleh negara. Nggak boleh ada yang mau bunuh kau berbeda kau bunuh hal kau. Itu ni nak boleh. Karena salah satu tujuan adanya negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi terlindungi awak dijamin oleh negara. Tak boleh ada yang
menzolimi, tidak boleh ada yang menyakiti. Ayo agak santiang-santiang jemaah Suranul Jihad. Jadi artinya kesimpulannya tadi dalam kajian awak itu adalah bahwa bersyukur awak dengan modal iman, kemudian awak bisa melakukan amal soleh. Amal kebaikan itu adalah memberikan manfaat bagi diri awak. Amal kebaikan awak melalui berbagi awak, berimpak bersedekah awak, dan itu akan menjadi penyelamat, dan itu yang akan menjadi penjaga awak. Jadi amal awak itu nan akan menjaga awak, bukan haratu awak nan tertinggal. Karena yang akan menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan awak itu tadi semuanya adalah amal awak tu nan menjawab nanti. Karena muncul awak ko nak do bisa mengecek oleh al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti ndak ada bisa muncul awak mengecat dolai. Ini tahu mengecat. Ndak ada bisa mengecat dolai. Alah kana tutui muncul awak ko. Ajo nangka otak kicuah lai. Ndak do kicuah dolai, ndak do otak dolai, ndak do rekayasa ge dolai. Tangan awak ko ndak bisa mengecek nanti. Bah kecek tangan awak ko. Muncullah tu kunci kalau tangan awak yang berbicara. Kini yang memang tangan kau kan mengecek tangan kau lah. Ikonan pakai Android leh. Dulu katanya adalah mulutmu adalah harimaumu. Kalau kini boleh. Jarimu adalah harimaumu. Jadi jari makanya hati-hati awak menjaga awak. Lalu kata ayat terakhirnya Bapak Ibu lah. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Bukan Allah yang zalim terhadap mereka dengan menyia-nyiakan nilai manfaat dari nafkah mereka. Itu tadi ya. Bukan Allah yang aniaya, yang zalim terhadap mereka. Unyolah suka menolong, suka berbagi, tu nak do nilai, tu nak adil namanya. Dijawab, dijelaskan, bukan Allah yang menzalimi mereka. Walakin anfusahum yazlimun, tetapi mereka yang aniaya terhadap diri mereka sendiri. Apa tu? Dengan kafir yang mewajibkan kesia-siaan nilai dari apa yang mereka bagikan itu tadi. Disitulah tak kunci Itu ke internal awak, ke internal awak. Yo. Tetangga kan orang Kristen. Acunya lagi makanan kok. Tapi awak sekolah tu buang dia nak. Oh, nak boleh lo, nak buang-buang tak tu doh lah Jadi oh gitu lah. Jadi ikonan harus awak bangun toleransi. Jangan beko awak kini kalau soal makanan roti nak beli di minimarket kau kan nyo banyak membeli. Nyo nak membeli. Tapi kalau biasanya Bapak Ibu lah mereka yang berbeda agama ada waktunya toleransi lo tahu lo ambona. Yo kalau seandainya awak adonan ragu, caranya hati-hati lo, jangan sampai dia doanya langsung bawa buangan sekali, nak boleh. Oh, nampak. Itu pilihan awak lah tu dengan keyakinan awak. Pokoknya tetap awak menjaga komunikasi. Kini kebutuhan awak apa namanya tu sesama umat manusia, sesama warga Indonesia. Kok dalam konteks kebangsaan lah deh. Dalam konteks kebangsaan, dalam konteks kemasyarakatan, tetap awak bangun kebersamaan dalam pergaulan sosial awak. Dalam konteks keyakinan awak harus meyakini kebenaran agama awak dengan taruh baraja. Awak baraja, awak mengaji, awak amalkan ajaran agama awak. Lalu kemudian awak tidak boleh pula menghujat atau memberikan narasi atau kata-kata yang menyakitkan bagi mereka. Karena lah dituntun di agama lakum dinukum waliyadin, bagi awak
adalah agamu awak dengan kebenaran agamu awak nan wa yakini baginyo inyo agamonyo lo. Nenda boleh bahasa morandang aja ke sadue, samoratue sadue. Tu lepas serak-serak namo itu. Itu nenda mengarati jududuk tagak. Itu melemahkan keyakinannya sendiri. Itu nenda boleh ya. Jadi mancampuan doa nak boleh. Kau kata kunci jangan salah sampai lebih kau mampacampu aduan ndak boleh. Nana wak kau lah disabui kunci. Awak tu yakinilah kebenaran agamu awak, beramalah dengan kebenaran agamu. Lalu nantinya wak beri lo ruanginyo untuk dilindung lo di negaranya mengamalkan agamonyo. Wak bangun toleransi, ya toh? Itulah makna dari salah satu nilai Islam wasatiyah lah ya. Harilah jam 6 lewat. Demikian pembahasan awak pada pagi kini. Semoga kita menjadi umat yang wak karajuan itu memberikan manfaat untuk diri awak, manfaat bagi masyarakat awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.